Ya, halo teman-teman, terima kasih sudah mau klik video ini. Terima kasih sudah mau belajar binary bot lagi bersama saya, Kokoriko. Oke, kali ini kita akan membahas tentang teknik yang saya sebut kutu loncat, teman-teman. Oke, jadi teknik kutu loncat ini adalah sebutan saya pribadi. Karena kebiasaan saya pribadi lah gitu ya. Jadi teknik kutu loncat itu seperti apa? Oke, saya jelaskan dulu, saya disclaimer dulu. Setiap video saya adalah bukan rekomendasi atau saran untuk teman-teman melakukan hal yang sama ya teman-teman ya. Tujuannya adalah menambah wawasan teman-teman. Ada misalnya ada tool seperti itu loh, ada teknik seperti itu loh, ada cara seperti itu loh, ternyata ada tools seperti itu. Jadi teman-teman bisa menambah banyak wawasan. Oke. Teman-teman silakan pilih atau filter mana yang cocok buat teman-teman dan mana yang tidak cocok. Jangan dipaksakan harus si A pakai teknik A, ya si B harus pakai teknik A juga, nggak gitu ya teman-teman ya. Sekali lagi intinya adalah menambah wawasan teman-teman, menambah sebanyak mungkin wawasan teman-teman. Kita akan terapkan teknik kutu loncat ini di tools EasyWorm ya. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton atau belum pernah kenal EasyWorm, websitenya di sini teman-teman, www.easyworm.easybinarybot.com. Oke. Di sini saya udah buka websitenya. Nah, teman-teman harus punya alasan yang jelas kenapa teman-teman pilih suatu tools. Alasan saya memilih tools di easybinarybot.com termasuk EasyWorm adalah terutama dia punya virtual loss teman-teman. Dia punya virtual loss. Yang kedua di sini ada smart marty ya. Kalau mengenai virtual loss teman-teman silakan simak dulu penjelasannya di video yang saya sertakan linknya di kanan atas ya teman-teman ya. Betapa pentingnya virtual loss setidaknya menurut saya pribadi. Virtual loss, oke. Selanjutnya adalah smart marty. Smart marty itu dengan level marty yang sama tapi butuh balance yang lebih sedikit ya, intinya itulah. Saya juga ada bahas di video smart martingale ya. Teman-teman boleh klik juga di video kanan atas gitu. Oke, lanjut gini. Inti dari teknik kutu loncat sebenarnya mudah teman-teman. Seperti namanya, kutu loncat. Jadi ketika saya memakai suatu rule, misalnya rule paling simple aja. Di volatility 10 misalnya nih ya. Differnya differ 0. Oke, saya nggak rubah differ 0. Ini saya koneksikan dulu ya teman-teman ya, saya koneksikan. Ini dipastikan dengan token ya teman-teman nih. Token binary bagi teman-teman yang belum bikin atau belum tahu caranya, silakan juga saya sertakan gimana cara mengkoneksikan akun binary teman-teman atau akun diarif teman-teman ke tools seperti ini. Oke. Ini saya koneksikan. Nah, di virtual token ini di bawah, kiri bawah ini juga bisa dikoneksikan nih teman-teman. Ya. Oke, sudah terkoneksi. Anggaplah marketnya volatility 10 aja ya. Terus ini differ 0. Nah, target ini saya bikin 0 targetnya. Stop lossnya saya bikin gede 999. Multipliernya saya biarin max level 3. Smart marty oke, aktif. Ini biarin aja semua. Nah, virtual tokennya saya biasa pakai ini L. Ini tergantung kontrak yang teman-teman pakai ya. Kalau digit differ itu biasanya saya pakai L. Seakan-akan saya merekomendasikan ya, bukan ya teman-teman ya. Itu kebiasaan pribadi masing-masing aja. Ini kebiasaan saya ya seperti ini gitu. Jadi kalau misalnya di rise fall jangan pakai 1. Karena di rise fall kan 50-50. Mungkin pakai 5 atau 6 atau 10 sekalian gitu. Bisa juga teman-teman. Kalau digit differ kan probabilitas win-nya besar. Berarti probabilitas win-nya lebih banyak. Jadi 1 aja kalau saya pribadi cukup.
Tapi kalau dalam misalnya momen-momen tertentu saya pakai double L biar lebih aman, alias malas mikir, udah double L aja lah gitu. Oke, tapi untuk contoh ini supaya cepat kita pakai L1 ya teman-teman ya. Jadi begitu loss 1 di virtual, dia akan buka di master atau di main tokennya. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena saya cuma butuh 1 kali win aja. Saya butuh 1 kali win, udah saya ganti rule-nya. Itu maksudnya kutu loncat teman-teman. Ya, kita ambil duration 3 tick ya misalnya ya, 3 tick. Saya start nih, saya start. Jangan 3 tick deh, 1 tick ya. 1 tick aja. Biar lebih cepat kelihatan ya maksudnya ya. Ini saya geser di sini. Nah, teman-teman lihat di sini. Di sini lamanya di mana dia mencari loss-nya virtual ya, lossnya virtual 1 baru buka posisi di master ya. Teman-teman yang sudah ngikutin video saya pasti tahu kenapa biasakan pakai virtual loss ya. Seyakin-yakinnya digit differ, digit differ kan paling 2 kali loss, 3 kali loss, habis itu win gitu. Seyakin-yakinnya temen itu misalnya cuma 2 kali, pasti suatu saat akan terjadi 3 kali, 4 kali, dan gitu seterusnya teman-teman. Jadi biasakan ini pakai virtual loss, artinya minimal sekali tumbalkan di virtual. Oke, seperti ini ya teman-teman ya. Sudah target profit. Nah, di sini targetnya 0. Itu maksudnya biar target profitnya sekali win selesai ya. Ini yang saya sebut teknik kutu loncat. Targetnya di nolin aja atau di minusin aja. Yang penting kalau udah mencapai win sekali itu kan pasti ada profitnya di atas 0 gitu ya. Ya sudah, selesai, tutup. Target stop juga. Nah, selanjutnya apakah kita mau delay, apakah kita mau istirahat dulu? Nah, itu terserah teman-teman. Namanya teknik kutu loncat. Jadi mau loncat, selesai loncat, habis loncat lagi, atau istirahat dulu, ya itu bebas. Jadi itu teman-teman intinya. Oke, anggaplah beberapa menit kita sudah istirahat gitu ya. Sekarang saya ganti diver 1 nih teman-teman, atau diver 3 deh, diver 3 gitu ya. Atau teman-teman mau ganti preset misalnya di sini twin, ya boleh juga. Intinya ganti, teman-teman ganti rule-nya, entah mengganti LDP-nya, entah mengganti duration-nya, ganti strategi teman-teman. Oke, saya coba dengan yang simple ya, mengganti ya LDP-nya saja. Tadi diver 0 jadi diver 3. Tapi prinsipnya adalah mengganti strateginya. Lalu start lagi ya teman-teman ya. Jadi ini nggak full automatic ya, semi manual, semi automatic, kutu loncat lah. Jadi makanya saya pribadi ini sebutnya kutu loncat. Atau ada yang nyebutnya ini hit and run. Begitu udah dapat 1, udah stop. Nanti beberapa waktu lagi, beberapa saat lagi dia hit lagi. Kalau udah dapat run. Mungkin itu ya, beberapa orang istilahnya hit and run mungkin ya. Kalau saya istilahnya kutu loncat, kebiasaannya. Bisa gak diterapkan di beberapa tools? Bisa aja teman-teman. Misalnya saya pakai EasyWorm pertama, lalu udah win, saya pakai easypola.easybinarybot.com. Lalu saya balik lagi ke EasyWorm, ya itu bisa juga kutu loncatnya. Tapi usahakan intinya berubah terus, loncat terus. Soalnya kan biasanya kan kalau kita pakai bot XML gitu ya, LDP-nya mungkin bisa berganti-ganti, tapi intinya strateginya itu aja. Itu juga boleh dibilang kayak setengah kutu loncat sih, yang berubah-ubah ada LDP-nya, tapi strateginya kan tetap. Jadi kalau enaknya pakai tools seperti ini, kita bisa gonta-ganti apa aja, posisi X, posisi color, posisi warna ya, posisi digit. Misalnya EasyPola itu kita bisa ganti formulanya 1 digit, 2 digit, sampai 5 digit, 10 digit pun bisa. Itu enaknya menggunakan tools di easybinarybot.com, dan ada virtual loss-nya teman-teman. Jadi tinggal pakai, ready to use saja ya. Ini sudah ya.
Anggaplah kita selanjutnya nih ya teman-teman ya, diver 9, diver 9. Oke. Jadi buat se-unpredictable mungkin teman-teman. Iya, kayak kutu loncat, loncatnya kan tidak terukur ya. Misalnya kutu loncat 1 cm, 1 cm, 1 cm, masa 1 cm terus sih? Jadi buat unpredictable, buat unpredictable. Bahkan tiba-tiba teman-teman rubah ke rise fall, ya silakan teman-teman, silakan. Tapi harus dirubah juga multipliernya, max levelnya, virtual loss-nya dirubah juga, sesuaikan dengan kontraknya kalau rise fall. Nah ini loss. Nah win nih. Bisa gak ini loss lagi? Bisa ya teman-teman ya. Saya selalu tekankan di setiap video, selalu win ya? Enggak teman-teman. Virtual loss itu mengurangi level loss berturut-turutnya, bukan menghilangkan loss sama sekali. Lebih aman nggak? Ya lebih aman. Paling aman? Tidak teman-teman. Tidak ada rule atau bot atau tools yang paling aman, yang kita sebut paling aman, nggak ada. Setidaknya itu menurut saya pribadi. Jadi izinkan saya di channel saya ini menyampaikan hal itu teman-teman. Tidak ada tools yang paling aman ya. Oke, kita ganti misalnya diver 5. Udah tadi ganjil terus ya. Diver 4 deh. Start. Ini contoh simple kutu loncat, LDP-nya digonta-ganti. Oke. Selanjutnya nih, misalnya ya, saya selanjutnya akan ganti pakai preset nih. Bukan pakai preset ya, pakai X ya, pakai X. Kita tunggu satu ini dulu. Teman-teman juga harus hitung ya balance teman-teman kuatnya berapa. Kalau di sini max level 3, teman-teman harus hitung misalnya ini kan stacknya 1 ya, berarti multiplier 15, 1, 15, 225. Jadi tambahin, nah berarti balance-nya harus sekian. Kalau silakan pakai 0,35 kalau kebesaran. L ini juga loss ini artinya teman-teman udah siap 4 kali loss berturut-turut, tapi balance-nya cuma 3 kali loss berturut-turut. Nah itu juga gunanya virtual loss teman-teman. Dengan level loss yang sama kita bisa trading dengan balance yang lebih rendah ya. Oke, ini udah profit ya. Anggaplah kita istirahat dulu nih, misalnya leha-leha dulu ya, kita biarkan 5 menit ya, misalnya udah 5 menit selesai. Saya mau ganti ini X event, X yang genap gitu misalnya ya. X yang genap, di sini saya pakai diver X. Diver X. Jadi dia mengambil yang di sini nih, mengambil yang di angka di sini nih. Kalau di sini munculnya X suatu angka dan genap, dia pakai diver, dia buka posisi. Tapi kalau ganjil dia nggak buka posisi. Oke. Dan tetap ininya L. Ingat virtual loss itu penting. Start lagi ya teman-teman ya. Lalu ada misalnya komen gini, bisa gak marketnya gonta-ganti? Ya, itu termasuk kutu loncat teman-teman. Ini ganjil semua ya. Teman-teman lihat dari tadi ganjil semua, makanya dia nggak open posisi. Ini baru genap. Boleh gak marketnya digonta-ganti? Ya, itu termasuk dalam teknik kutu loncat. Strategi teman-teman hit and run, kutu loncat, marketnya teman-teman kutu loncat juga, LDP-nya, apa lagi ya, kontraknya. Kalau di rise fall ya, rise fall nggak ada LDP ya. Misalnya higher lower, teman-teman mainin barrier offsetnya, itu bisa juga ya, barrier offsetnya gonta-ganti. Ini udah. Nah misalnya gini, sekarang saya akan contohkan kutu loncat pindah posisi X-nya. X event ini saya mau posisinya sekarang misalnya di sini paling belakang. X event juga tapi di posisi ini ya. Jadi dia ada jeda berapa tik ini. Oke, saya start. Seperti itu teman-teman. Intinya sekali hit run, rubah. Sekali hit run, rubah. Sekali hit itu maksudnya sekali win ya. Artinya kalau loss ya biarkan dia mati sampai win, baru run.
Soalnya akan lebih susah, akan lebih was-was kalau loss terus teman-teman berhenti. Artinya teman-teman harus di marti dari awal gitu kan. Jadi lebih baik hitnya itu hit win baru run. Tapi bukan berarti nggak mungkin dilakukan ya. Jadi teman-teman hit loss pun run itu boleh juga, silakan juga. Baru yang run yang ke berikutnya hit dengan martingale itu boleh juga, sama aja teman-teman. Oke, lanjut di sini. Di sini X event. Saya ganti ini. Di sini misalnya contohnya di sini misalnya muncul angka 3. Jangan angka 3 deh. Kelamaan nanti. X out sekarang. Ini tetap di var X ya, X out. Jadi posisi di sini dan saya rubah sekarang maunya yang ganjil. Gitu. Nih, di sini 7 nih harusnya masuk nih, 7. Dan lagi-lagi virtual loss yang bekerja teman-teman. Ya. Jadi sebenarnya strategi teman-teman itu tidak pernah 100%. Karena kita tidak sepertinya saya mengeneralkan kita semua ya. Saya pakai kalimat gini, karena saya tahu rule saya tidak 100% akurat, jauh dari 100%, dan karena saya tidak jago analisa, maka virtual loss adalah bukti bahwa saya menyerah dalam hal itu. Artinya menyerah dalam tanda kutip, ada yang bilang apa ya, cupu lo pakai virtual loss misalnya gitu ya, cupu ya itulah, saya mengakui hal itu, jadi pakai virtual loss aja ya. Jadi nggak usah banyak mikir, nggak usah banyak analisa, yang simpel-simpel aja kayak gitu contohnya. Oke, satu lagi ya, misalnya kita pakai ini teman-teman. Di sini 4, di sini X, saya pakai di var X. Nah, ini akan lebih susah. Karena lebih susah saya pakai ini aja deh, under 5. Under 7 ya. Under 7 terus sampingnya X, di sini di var X. Start. Artinya berapapun di sini asal dia di bawah 7 lalu buka posisi gitu. Lagi-lagi virtual loss-nya yang menentukan dia open posisi di master akun masternya. Karena saya mengakui tidak mungkin mendapatkan pasti ini hanya sekian loss, enggak. Jadi ada apa ya? Ada pengakuan dari pribadi kita sendiri. Yowes lah. Saya ngakuin nggak akan bisa. Oh, maksimal 2 kali loss. No. Ya, akhirnya pakai virtual loss. Begitu ya, teman. Cari tools yang punya fitur virtual loss, teman-teman. Apapun itu toolsnya. Pertama strateginya harus bisa diterapkan strategi teman-teman. Yang kedua harus ada virtual loss-nya, teman-teman. Dua ini yang penting untuk menentukan tools apa yang teman-teman pakai. Nah, ini akan lebih lama karena ada filternya under 7. Berarti kalau dia muncul 7, 8, 9, dia nggak akan open posisi. Nah, ini ada loss sekali, entah loss entah win, pokoknya kita sudah berusaha virtual loss sekali gitu teman-teman ya, daripada tidak sama sekali pakai virtual loss. Oke, ini dari tadi kita profitnya cuma 0,64 ya teman-teman. Sorry, bukan cuma ya teman-teman cukupkan dengan apa yang teman-teman dapatkan sebenarnya sih. Intinya jangan greedy juga, jangan serakah juga. Jadi saya ingin memperkenalkan di sini istilah saya teknik kutu loncat. Intinya adalah teman-teman pakai strategi sekali win stop. Habis itu teman-teman mau istirahat sekian lama atau sekian detik, silakan, bebas. Lalu
hit lagi dengan run lagi dengan strategi yang berbeda, ya. Boleh strategi berbeda, boleh market berbeda, boleh LDP berbeda, boleh barrier offset berbeda. Oke. Tapi yang paling penting harus ada hitnya dan harus ada runnya. Runnya itu juga harus ada virtual lossnya, teman-teman. Ya, kalau di digit differ misalnya 1L, kalau di rise fall misalnya 5L, kalau di higher lower ya tergantung barrier offsetnya teman-teman, misalnya 2L atau 3L gitu. Oke teman-teman, semoga penjelasan saya tentang teknik kutu loncat ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman, bisa menjadi tambahan ilmu buat teman-teman, atau bisa menjadi inspirasi, muncul ide-ide baru buat teman-teman gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini dan klik video ini, sudah belajar binary buat lagi bersama saya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya ya, besok malam jam 7 malam ya teman-teman ya. Salam sehat, salam sukses, amin.